Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita belajar lagi di pembelajaran online hari ini. Ya, anak-anak kelas 5A, kemarin kita belajar mengenai organ gerak hewan dan manusia. Masih ingatkah kalian apa yang kemarin kita bahas? Yang pertama kita bahas kemarin adalah ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok. Nah, untuk mencari ide pokok ini ada beberapa macam. Yang pertama harus kita cari itu adalah kita baca satu persatu kalimatnya. Kita baca satu persatu kalimat yang ada dalam paragraf, kemudian kita tentukan mana kalimat yang menjadi kalimat utama atau gagasan utama atau pikiran utama dalam sebuah paragraf tersebut. Kalian juga sudah belajar ya teknik membacanya. Teknik membaca itu ada berapa? Teknik membaca yang kalian tahu ada dua. Nah, ini sudah dijelaskan kemarin. Yang pertama yaitu skimming. Yang kedua adalah scanning. Oke, ya, skimming adalah teknik membaca cepat. Teknik membaca cepat untuk dapat intisarinya, ide pokoknya, simpulannya, tentang bahasannya, tentang tujuannya, kesan-kesannya, itu untuk skimming. Sedangkan scanning yaitu memahami secara cepat ya, memahami informasi secara cepat dan merata. Kalau kita baca berita, kita cari berita utamanya apa. Kalau sudah dapat beritanya, nah kita selesai sampai di situ. Itu teknik scanning. Kalau baca buku telepon, kita cari nomor teleponnya. Kalau sudah ketemu berarti kita sudah dapat. Nah, itu teknik scanning. Selanjutnya kalian juga belajar mengenai organ gerak manusia dan hewan. Itu terdiri dari organ gerak yang disusun dalam sistem gerak. Sedangkan sistem gerak itu ada sistem gerak itu ada dua ya. Ada dua alat gerak. Yang pertama yaitu alat gerak pasif. Yaitu tulang. Ya, masih ingat ya. Dan kedua adalah alat gerak aktif. Alat gerak aktif yaitu otot. Nah, kenapa disebut alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak mampu bergerak sendiri, hanya akan bergerak apabila ada rangsangan dari otot. Sedangkan otot bisa disebut aktif karena memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Yang membuat bisa bergerak. Oke. Dan juga kalian sudah belajar kemarin yaitu mengenai jenis hewan. Masih ingat? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama yaitu vertebrata.
Vertebrata yaitu hewan bertulang belakang. Hewan bertulang belakang. Bertulang belakang, sedangkan sebaliknya avertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang kita akan bahas hari ini yaitu vertebrata atau hewan bertulang belakang. Salah satu contohnya yaitu ikan. Nah, ini lihat nih. Ikan apa ini? Ini ikan hias. Kalau ini ikan hias ya bentuknya kayak gini nih, ikan hias. Tapi kalian juga, Bapak yakin sudah pernah makan ikan ya? Makan ikan goreng atau ikan bakar. Sudah paling yang disisain sama kalian itu paling tulangnya ya. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ini rangkanya. Rangka dari tulang. Nah, kalau sudah kalian makan habis dagingnya, nanti akan tersisa seperti ini tulangnya. Nah, ini adalah tengkoraknya. Tengkorak ikan kepalanya ya. Kemudian bisa kalian lihat lagi, ini yang paling besar tulang ini adalah tulang punggung atau tulang belakang. Terakhir yang kecil-kecil ini nih, tulang rusuk, duri yang bisa berbahaya kalau kemakan. Nah, duri-duri kecil ini disebut dengan tulang rusuk. Ada juga dengan disebut sirip. Nah, sirip ini adalah salah satu tulang gerak ya dari ikan. Sirip ada di bawah, ada sirip punggung juga, ada sirip belakang, ada sirip dada, ada juga sirip perut. Nah, terakhir itu sirip ekor. Bentuk ikan ini lonjong. Nah, lihat bentuknya lonjong, hidup di air. Ini memudahkannya bisa berenang di dalam air. Coba kalau bentuk ikannya kotak, sulit ya untuk berenang. Tuh, Allah itu maha adil ya, menciptakan makhluk berdasarkan tempat tinggalnya. Kita manusia harus bersyukur bisa di air berenang, di darat pun kita bisa berjalan ya. Coba kalau ikan simpan di darat tanpa air, mereka tidak akan bisa hidup ya. Kita jadi harus bersyukur diberi kaki dan tangan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Tulang selain ikan, hewan vertebrata atau yang bertulang belakang itu ada banyak. Kalian sebutkan satu-satu, mungkin Bapak juga bantu. Yang salah satunya adalah katak, kemudian ada lagi burung, ada mamalia lain seperti kambing, rusa, gajah, ada juga reptil kayak kadal, ular. Nah, kalau ikan hidup di air berbeda lagi dengan burung yang hidup yang bisa terbang. Nah, kenapa sih burung bisa terbang? Kita lihat. Nah, ini kita lihat rangka dari burung merpati. Rangka dari burung merpati ini yang pertama kita lihat itu ada, nah ini tengkoraknya ya. Ini tengkoraknya, bagian kepalanya. Ada rongga mata, ada rahang, kemudian ada lehernya, lihat. Kemudian kita lihat lagi, nah ini adalah tulang rusuknya lebih sedikit. Tulang rusuknya, ada juga tulang panggulnya. Kemudian ada juga tulang dada, tulang kering. Nah, yang di bawah itu adalah tulang kaki. Nah, itu Allah itu menciptakan sayap bagi burung untuk bisa terbang. Kemudian sirip pada ikan untuk bisa berenang. Nah, manusia diberi keunggulan berupa akal pikiran. Nah, akal pikiran inilah yang harus kita syukuri. Dengan akal pikiran ini, manusia bisa membuat keduanya. Bisa terbang dengan alat yang disebut pesawat terbang, bisa berenang ke dalam
laut yang kita sebut dengan kapal selam ya. Nah, bersyukurlah sebagai manusia kita diberi akal. Nah, tinggal bagaimana kita mempergunakan akal tersebut untuk kebaikan semua makhluk yang ada di bumi. Nah, oke, kita lanjut. Dari tadi kita terus melihat sebuah gambar. Gambar itu apa ya? Nah, pada zaman dulu gambar ini berfungsi sebagai media informasi. Jadi sebagai media cerita kalau zaman dulu. Nah, ini adalah salah satu peninggalan Mesir kuno. Peninggalannya Firaun di zaman Mesir kuno. Nah, ini adalah berupa gambar. Gambar inilah yang menceritakan kejadian pada waktu itu gitu. Jadi karena belum mengenal tulisan dan aksara, maka pada waktu itu membuat sebuah gambar atau lukisan sebagai petunjuk sejarah. Di Indonesia juga ada. Nah, ini salah satunya adalah relief di Candi Borobudur. Relief ini adalah sebuah ukiran gambar yang ada di dinding Candi Borobudur yang menceritakan cerita Ramayana. Nah, hubungannya mengenai hari ini tentang gambar ini, kita akan belajar mengenai gambar ilustrasi ya. Untuk gambar ilustrasi ini biasanya ada di buku-buku cerita atau cerpen, atau bisa jadi buku novel atau cerita-cerita narasi yang lainnya. Pernah kalian baca buku cerita atau buku cerpen? Nah, sebelumnya kita kembali ke buku elektronik. Kita lihat di sini ada contoh gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasinya di sini ada seorang anak yang sedang memandangi anak-anak kelinci di kandangnya. Kalau kita lihat, amati ya, pahami rangkaian ceritanya. Gambar ini bercerita. Nah, ini disebut gambar ilustrasi. Gambar-gambar yang bercerita. Oke, kita tulis dulu ya. Coba pengertian dari gambar ilustrasi. Artian gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas sebuah cerita atau narasi atau tulisan. Nah, gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas sebuah cerita atau tulisan. Nah, inilah fungsi dari gambar ilustrasi ya. Nah, gambar ilustrasi ini biasanya berupa gambar manusia, hewan, tumbuhan. Gambar-gambar tersebut bisa berdiri sendiri ataupun bermacam-macam objek. Nah, salah satunya ini nih, kita lihat nih ya. Nah, ini adalah salah satu gambar ilustrasi dari sebuah cerita di buku tema. Nah, ini adalah gambar kelinci ya. Nah, gambar ilustrasi yang baik itu gambar yang mampu merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang ceritanya, juga mampu memudahkan untuk memahami sebuah narasi. Nah, sekarang kita bagaimana caranya untuk membuat sebuah gambar ilustrasi. Langkah-langkah untuk membuat gambar ilustrasi. Nah, langkah-langkahnya antara lain, yang pertama itu kita harus menemukan sebuah gagasan, sebuah ide. Yang pertama harus dilakukan dalam menggambar ilustrasi adalah menentukan gagasan. Gagasannya ini harus bersumber dari materi yang akan diilustrasikan. Kalau cerita rakyat ya gambarnya tentang cerita rakyat. Kalau cerpen tentang kelinci ya kita buatkan gambar kelinci. Kalau menceritakan fabel kura-kura ya kita gambarnya berarti kura-kura. Nah, gagasan inilah yang menjadi pondasi utama. Sebagai contoh, ini adalah salah satu cerita rakyat, cerita tentang Lutung Kasarung dan
Putri Purbasari. Kalian mungkin sudah mendengarnya. Nah, ini adalah gambarnya, lihat gambar ilustrasinya. Nah, gambar inilah yang akan kemudian memperkaya, memperjelas, memperindah dari sebuah cerita tersebut. Jadi kita tahu kan, oh Putri Purbasarinya ternyata bentuknya seperti ini. Lutung Kasarung tuh oh seperti ini. Jadi imajinasi kita nyampai untuk memahami sebuah cerita. Nah, nanti link cerita tersebut akan Bapak bagikan di Google Classroom ya. Nanti kalian baca, silahkan kalian baca dengan seksama, kalian amati, kalian pahami bacaan cerita dari Lutung Kasarung dan Purbasari dan Putri Purbasari. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan gagasan, langkah yang kedua yaitu membentuk sketsa. Setelah menentukan gagasan, proses selanjutnya adalah membuat sketsa atau membuat rancangan gambar. Menggambar sketsa ilustrasi ini bisa menggunakan pensil. Biasanya sketsa ini masih berbentuk garis-garis yang rancangan sederhana secara global gitu. Garis-garis tipis. Matanya kita garis-garis tipis menggunakan pensil agar bisa dihapus biasanya. Kemudian langkah yang ketiga nih, kita tulis langkah ketiga yaitu pewarnaan. Pewarnaan ini adalah langkah terakhir dalam menggambar. Proses pewarnaan ini harus sesuai dengan warna yang kamu inginkan ya. Warnanya juga bisa pakai pensil warna atau cat air, terserah lah ya. Nah, warna ini berperan penting sebagai salah satu media penarik pembaca. Kalau warnanya biasa-biasa aja mungkin orang tuh ngelihatnya ya warnanya kayak gitu. Kalau atau juga misalnya warnanya kurang bagus. Nah, jadi kalian sebisa mungkin menggambar ilustrasi itu dengan warna yang menarik. Nah, oke, sampai di situ dulu penjelasan mengenai gambar ilustrasi. Ilustrasi tadi ada langkah pertama itu gagasan, sketsa, kemudian pewarnaan. Kemudian tadi juga kita membahas tentang hewan vertebrata, yang hewan yang bertulang belakang. Nah, nanti kalian ingat-ingat lagi tugasnya nanti ada Bapak beri di Google Classroom ya. Nah, di Google Classroom kalian nanti klik tugas di bawah, tugas kelas. Nanti di situ Bapak sertakan tugas-tugas yang harus kalian kumpulkan. Oke? Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung japri. Untuk selanjutnya kita belajar secara online ya. Kita pakai chatting WA ataupun berbalas komentar di grup Google Classroom. Oke? Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.